Salam dan selamat pagi. Haleluya. Saudara dan sukacita pagi hari ini. Amin. Coba dilihat kanan kiri ya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sangat baik bagi kehidupan kita. Sehingga kita hari ini di hari Sabat ini bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada tanggal 16 kemarin Agustus, setelah pulang dari ibadah, karena tanggal 16 Agustus itu jatuh hari Minggu, dan 17 jatuh hari Senin, ya? Betul? Ya. Pada hari Minggu itu, saudara setelah beribadah, saudara tim Rumah Anak Indonesia cepat-cepat pulang ya. Kami ada bagian yang memasak, membuat nasi kuning, membuat mie. Ada bagian anak-anak remaja yang mempersiapkan untuk perlombaan. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah ketidakmungkinan untuk bisa bersukacita, celebrate kemerdekaan RI, saudara kami, keluarga besar Rumah Anak Indonesia, saudara mencoba mengambil bagian untuk berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat, untuk memberi saudara suatu suasana sukacita kemerdekaan. Lalu pada bulan Juli tim sudah mempersiapkan bahwa RAI akan mengadakan lomba-lomba. Jadi saudara, kita hari itu dimulai jam 3. Saudara, lomba anak-anak kecil ya, dari usia 2 tahun, 3 tahun, dengan mengundang sekitarnya. Itu saudara mungkin ada kurang lebih 25-30 orang, termasuk anak-anak di RAI. Saudara memberi kepada mereka pengenalan akan saudara hidup berbangsa, bernegara, mengenalkan kepada mereka makna daripada 17 Agustus, sehingga mereka bisa bersukacita memaknainya. Saudara, diawali ya, anak-anak berkumpul dengan memakai sendal jepit, tidak berseragam, ada yang kremos. Sudah kremos itu orang Manado itu belum dimandikan. Kremos ya, mukanya saudara kotor karena dia main mungkin dari pagi. Ya, saya lihat kalau tampilkan di foto itu, saudara, mereka beraneka warna ya. Tapi mereka berdiri ya di depan kecil-kecil, lalu diawali dengan menyanyikan dan kebangsaan Indonesia Raya. Lalu 17 Agustus tahun 45. Kemudian disuruh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu saudara dipimpin oleh kakak yang melayani dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bersukacita. Saudara, tidak ketinggalan juga pada tanggal 17 Agustusnya, hari Seninnya, itu anak-anak remaja, saudara. Mereka juga mengundang teman-teman di sekeliling, menyediakan snack, ya. Saya bilang, mami tidak ada dana loh. Oh, kami ada. Kami beli roti tawar, mereka bikin teh. Nah, mereka bersukacita, panggil teman-teman dan berkumpul, saudara, memaknai hari kemerdekaan Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara juga di lokasi daerah masing-masing pasti ada. Ya, betul? Ya. Ada yang saudara bisa merayakan dengan keluarga, ada yang juga dengan lingkungan, walaupun terbatas. Tetap memakai protokol kesehatan, suhu, masker. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Bapa kita di surga karena Indonesia boleh memasuki 75 tahun kemerdekaan. Ya. Ketika saya, saudara, mengisi doa puasa kemarin hari Sabtu, saya bertanya kepada anak-anak, kalau umur 75 tahun ditujukan kepada manusia, kepada Pak Heru sudah usia berapa? 60-an lebih ya, mau 70 ya. Maka manusia itu, saudara, berada dalam kondisi seperti apa? Anak-anak menjawab sudah tua, sudah rentah. Ada yang bilang sudah stroke. Sudah stroke, sudah tua, sudah rentah.
kalau 75 tahun. Jalan saudara, orang yang kelahiran tahun 70-an, 80-an, 90-an jalan mencapai usia 75, 80. Banyak orang yang mencapai usia itu orang-orang kelahiran saudara 50, 40 ke bawah. Mama saya lahir tahun 30-an, dia masih hidup sampai sekarang. Usianya 88, jalan 89. Tetapi kemarin dia sudah sakit, jatuh saudara, dan sakit. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau manusia itu sudah tua, sudah melewati juga asam garam kehidupan. Tetapi kalau bangsa kita, saudara, sedang matang-matangnya, ya, untuk menuju bangsa yang saudara kuat, bisa mencapai saudara target, dan juga menjadi bangsa yang saudara berkiprah di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau manusia, saudara, semakin drop, semakin turun. Kita mengucap syukur karena bangsa kita ini bangsa yang sangat besar. Bisa mencapai 75 tahun itu anugerah, betul? Bangsa yang sangat besar, sukunya banyak sekali. Ada berapa? 1000, ada 1300 sampai 1700-an suku di Indonesia itu. Kemarin saudara dalam doa puasa, di rumah anak Indonesia itu kan rumah anak Indonesia. Jadi datang dari berbagai suku. Maka saya, saudara, menyuruh mereka mempraktekkan berbicara dalam bahasa suku. Ya. Wah, berdiri suku dari Sulawesi, Sangir. Berdiri dari Kalimantan, Dayak. Dayak juga ada beberapa suku. Dari Jawa, dari Papua, dari Nias, dari suku apa nih anak-anak yang baru datang dari Lampung ini? Ada sukunya, suku Serawai, suku Serawai. Kemudian saya suruh mereka berbicara berhadap-hadapan pakai bahasa suku, Nggak usah tanya artinya, pokoknya yang satu ngomong, yang satu ngomong, yang satu. Apa jadinya, saudara? Mereka bilang pusing. Kemudian saya menyuruh Bang Hendra sama Doli itu berdiri kalian berdua. Hendra, kamu bicara bahasa Nias, pokoknya ngomong apa saja, lalu Doli kamu menjawab. Saudara, apa yang terjadi? Nggak saling mengerti, pusing, bingung. Apa nih? Doli bilang ngomong apa? Nggak ngerti. Hendra bilang apa kamu ngomong apa? Nggak ngerti. Saudara lihat, ya, beraneka ragam kesukuan, bangsa yang sangat besar, saudara, dan kita, saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, kita masih bersama-sama bisa merayakan kemerdekaan di tengah-tengah COVID-19 ini. Tetapi apa yang terlebih penting, saudara, dalam hidup ini, yaitu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi bukan soal sudah tua, rentak, atau masih muda, sudah meninggal, sudah tua belum mati-mati, yang muda sudah mati-mati semua. Dalam minggu ini kami kehilangan 2 rekan kerja, ya, rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada yang di Batam, ada yang di Kalimantan. Di Kalimantan kakak kelasnya Pak Lukas itu meninggal, saudara, tadi pagi. Yang satunya lagi adalah rekan saudara pelayanan, dulu pernah bersama-sama di Jogja, juga meninggal, saudara, beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa teman kaget, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terpenting, saudara, bukan berapa lama kita hidup. Amin. Bukan berapa lama, tetapi saudara, ya, bagaimana kita hidup. Ketika kita hidup, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat, baik atau jahat? Banyak baiknya apa banyak jahatnya? Saudara, bagaimana gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi, krisis, kondisi seperti ini, bagaimana kita hidup itu bisa, saudara, eksis melewati krisis, tetapi juga kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat di sekeliling kita. Saudara, kita sedang berperang menghadapi yang namanya kejahatan.
kebaikan dan kejahatan itu berlomba, berperang. Mana saudara yang menang, mana yang lebih banyak? Nah, anak-anak Tuhan saudara harus mengambil bagian di dalam panggilan Tuhan untuk menjadi generasi-generasi gereja, pribadi-pribadi yang saudara memakai kesempatan waktu yang Tuhan beri untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Amin. Mari kita saudara bersama-sama melihat nasihat Rasul Paulus mendasari renungan kita pada pagi hari ini, ya, dengan tema bagaimana kita hidup dan memaknai kemerdekaan ini. Kita membaca di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Kita katakan amin sama-sama. Ya, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, di dalam kejahatan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, yaitu kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Katakan amin. Mari kita melihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Saudara, ayat ini mendasari kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai orang Kristen saja, tetapi di dalam panggilan itu, saudara, terkandung satu maksud tujuan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupmu semua umat Tuhan, yaitu panggilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Katakan amin. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita bisa dikenal. Saudara, mari kita melihat bahwa bagian yang pertama di sini kita harus mengenal hakikat kita. Siapa kita? Identitas kita. Saudara, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, saudara harus mengenal siapa diri saudara. Siapa engkau? Siapa saya? Saudara, kalau orang tidak tahu identitasnya, tidak tahu hakikat hidupnya, sebagai manusia, untuk apa ada di dalam dunia? Sebagai pemuda, remaja, orang berkeluarga, untuk apa? Apa tujuan Tuhan? Saudara, ini sangat penting, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sesuatu yang sangat penting untuk kita merenungkan. Kita harus, saudara, di dalam poin ini, hakikat kita sebagai umat Allah, anak-anak Tuhan. Kita ini bukan anak-anak setan. Siapa yang anak setan? Angkat tangan. Kita anak Tuhan. Secara, saudara, keluarga manusia di bumi, saya anaknya bapak saya namanya Bidarius Makiunggu. Bapak pendeta Bidarius Makiunggu, ibu saya Ibu Amerek Sikahamas. Secara identitas kita punya keluarga. Tetapi saudara, di dalam Efesus pasal 2 berbicara hakikat kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan.
Ya. Kita diciptakan ulang di dalam Yesus Kristus, sehingga yang tadinya kita jahat, kita pembuat dosa, karena memang hakikat kita ketika sudah jatuh di dalam dosa, saudara, manusia itu tidak ada yang baik. Dari keluarga baik-baik, orang bilang, oh dari keluarga baik-baik. Loh kenapa ya kok mencuri? Dia keluarga baik-baik loh. Kenapa ya? Kok korupsi? Kok berbohong? Kadang-kadang orang tua terkejut. Aku udah mendidik loh anakku. Anakku itu tidak pernah aku didik berbohong. Tidak pernah aku didik dia mencuri. Tapi kenapa kok di sekolah ketangkap mencuri? Kok ketangkap berbohong? Minum minuman keras, mabuk, dan lain sebagainya. Saudara, kenapa? Karena manusia, identitasnya yang sebenarnya itu sudah hancur, sudah rusak oleh pekerjaan setan, iblis di dalam kitab Kejadian, sehingga manusia itu tidak punya, saudara, gambaran yang utuh tentang siapa dirinya. Hanya ketika dia berjumpa dengan Yesus, di dalam anugerah Yesus, dia memperoleh kembali gambaran yang utuh siapa saya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengenal dirimu sendiri, siapa engkau, bahwa engkau adalah buatan Allah. Engkau diciptakan dalam Kristus Yesus. Katakan, saya ini buatan Allah. Kalau kita buatan Allah, jangan ada seorang pun yang merasa bahwa saya ini jelek, saya ini buruk, lalu minder, lalu merasa tidak berharga dalam hidup, merasa tidak berarti. Kok saya hitam sekali? Kenapa saya putih sekali? Rambut saya keriting, gigi saya ke depan, ke belakang, hidung saya terlalu tinggi seperti Pinocchio, terlalu pesek. Saudara, kita harus melihat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Karena kita ini buatan Allah, maka saudara, DNA warisan orang tua kita, ya, yang sudah dikutuk oleh dosa, itu saudara diperbaharui ulang, diciptakan ulang melalui kelahiran kembali di dalam Kristus, sehingga kita memiliki DNA yang baru, yaitu DNA dari ilahi, dilahirkan dari benih yang ilahi, ya, sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau dulu saya nakal sekali, ya, nakal sekali, tidak punya belas kasihan. Adik saya, saudara saya lempari dengan batu. Ininya saudara pecah, jadi botak di sini, saudara, kan digundul karena harus dikasih plester, diobati. Saya pukul, tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih, pelit. Kalau makan roti saya sembunyi, saya makan sendiri, saya makan dalam perut. Jangan sampai ada yang minta. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Jahat, tukang melawan sama mama. Mama ngomong apa, saya bantah. Sampai mama saya, saudara, pusing sama saya. Nakal, ya. Suka mencuri, saudara. Curi apa di pasar, ya. Curi uang. Itu dulu sebelum bertobat. SMP kelas 1 bertobat, naik kelas 2, ya, saudara, saya dibaptis dan mulai bertumbuh mengenal Yesus. Saya yang dulu jahat, yang dulu itu kikir, pelit, yang dulu itu tidak punya belas kasihan, tetapi diciptakan ulang, sehingga saudara dalam pertumbuhan rohani sampai Tuhan Yesus datang, kita belajar hidup menjadi seperti Kristus. Memulai punya hati yang baru, amin. Hatinya mulai ada belas kasihan sama orang, mulai ada suka berbuat baik. Boro-boro dulu belum mengenal Tuhan suruh berbuat baik. Pekerjaan di rumah aja kalau disuruh orang tua lari.
Boro-boro mau bantu, saudara. Suruh ambil air karena tidak ada air, tidak ada sumur di rumah. Lari, saudara. Cuci piring, lari. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita diciptakan ulang oleh darah Kristus, kita dilahirkan kembali, sehingga kodrat manusia kita yang berdosa itu diganti dengan kodrat yang baru. Katakan amin. Ya, hati saudara itu diubah, hati kita itu diubah, sehingga memiliki hati yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-6, ayat 6, ayatnya yang ke-7. Kita baca sampai ayat yang ke-10. 11, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 17, 18, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita telah dilepaskan dari perhambaan, ya. Dosa itu dibebaskan, dilepaskan. Sekarang kita ini menundukkan diri menjadi hamba kebenaran. Kalau anak-anak Tuhan setiap hari berdoa, Tuhan, terima kasih hari ini aku hidup, hari ini aku mau jadi hamba kebenaran. Pimpin langkahku, tuntun hidupku. Aku mau berbuat yang baik, yang berkenan kepadamu. Maka pastilah sepanjang hari itu engkau akan berjalan di dalam terang dan berkat daripada Tuhan. Saudara, orang-orang yang kosong, dia saudara digerakkan, saudara, oleh kodrat manusia yang belum disucikan oleh darah Yesus. Pikirannya saudara digerakkan oleh keinginan-keinginan dunia ini, oleh kehendak, keinginan saudara diri sendiri yang tidak saudara dikuasai oleh kebenaran. Saudara, minggu ini saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton di Metro TV. Saudara, ada 20-an motor keluar dari Bekasi, saudara, masuk ke Jakarta. Saya lupa Jakarta mana. Tetapi hari itu anak-anak remaja itu saudara ada duduk-duduk di pinggir jalan, kongko-kongko, ya. Sudah sore kayaknya itu, ya, sore kongko-kongko. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara didatangi oleh geng motor ini, ada 20-an lebih, dengan mengeluarkan senjata, pisau, parang, saudara, segala macam yang benda-benda tajam dan apa, dan mereka saudara hantam tuh anak-anak yang ada di situ. Mereka pukul, ada yang lari dikejar, dan tidak ada polisi waktu itu saudara, belum datang. Kenapa yang terjadi? 2 anak remaja itu meninggal. Di Jogja ini juga saudara banyak, sudah muncul lagi. Sehingga kalau naik motor, ya, hati-hati. Karena tiba-tiba 2-3 motor mengejar, memepet, dan tiba-tiba parang saudara dihantam di kaki kita, dihantam di badan. Ya, saudara, orang digerakkan oleh kejahatan. Jahat. Idenya itu jahat. Ide jahat, perbuatannya jahat. Tiap hari bangun tidur idenya jahat. Tadi malam, ya, kemarin siang itu saudara, ada satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah itu, saudara, dibantai. Ya, ada yang tahu beritanya? Dibunuh satu keluarga. Satu keluarga dibunuh bersama dengan anak-anaknya. Dan saudara, di berita itu, motifnya itu saudara adalah ingin menguasai harta daripada keluarga itu. Saya bilang, di Sukoharjo biasanya masyarakatnya yang terkenal saudara,
baik satu dengan yang lain, saling bantu, ya. Orang kan hidup di Jawa ini, saudara, orang-orang ya tetangga-tetangga kita kadang baik mereka, saudara. Suasana kehidupan berbangsa, bernegara dibunuh, saudara, anak-anaknya, ya ampun. Saya bilang, ya ampun, kasihan anak-anak gak ada dosa ikut dibantai. Sedang rame-ramenya berita itu, saudara. Kita lihat sekeliling kita, saudara. Kalau orang tidak dilahirkan kembali di dalam Kristus, jangankan saudara orang luar, kita saja yang saudara beribadah, orang Kristen, kalau engkau tidak mengalami kelahiran kembali, perjumpaan dengan Yesus, maka mabuk tetap mabuk, judi tetap judi, jahat tetap akan jahat. Tidak akan ada perubahan karena masuk gereja mental firman Tuhan, diajar tidak mentaati, hidup dengan kekuatan sendiri, angkuh, sombong, tak pernah berlutut berdoa kepada Tuhan, merasa bisa, diri sendiri menjadi Tuhan, pikiran sendiri menjadi saudara rule yang ditaati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus kembali kepada firman Allah bahwa kita ini buatan Allah. Kita telah dimerdekakan dari dosa, katakan amin. Ya. Dimerdekakan dari pikiran-pikiran yang jahat. Asal kita menundukkan pikiran kita di dalam firman Allah setiap hari, makanya harus membaca firman Tuhan, memiliki pikiran Kristus, hidup dengan pikiran Kristus. Saudara, itu sudah diajarkan terus-menerus di dalam pelayanan kita pada hari Minggu. Membangun hidup ini dengan pikiran Kristus, membangun hubungan dengan orang lain berdasarkan kehendak Tuhan, pikiran Kristus, sehingga kita, saudara, bisa berbuat baik pada sekeliling kita. Saudara, alasan yang kedua kenapa kita, saudara, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang pertama tadi adalah hakikat kita atau identitas yang Tuhan beri kepada kita adalah kita, saudara, umat Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, saudara, karena kita adalah umat Allah yang telah menerima kebaikan-kebaikannya. Katakan amin. Dan kita boleh hidup karena kebaikan Tuhan. Terserah, ada yang mengaku, ada yang enggak. Tetapi, saudara, kita hidup karena anugerah Allah. Kita hidup karena kebaikan-kebaikannya. Mari kita melihat, saudara, kebaikan-kebaikan yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 ke 9. Kita kembali ke ayat yang tadi. Jemaat, kalau sudah dapat bisa membaca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 8 ke 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita adalah umat yang menerima pemberian dari Tuhan. Katakan amin. Ya? Pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan saja, saudara, bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha, tetapi pemberian. His grace, anugerah. Coba tarik nafas panjang. Anugerah. Ada yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada anak kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Puji Tuhan, saudara, ditambahkan usia. Anugerah, pemberian yang Tuhan beri. Ada orang di rumah sakit sedang bergumul supaya bisa bertahan hidup. Saudara-saudara kita yang sakit, saudara, bergumul untuk bisa bertahan hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat dan mengenal akan Allah, kebaikannya dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6. Coba ditampilkan Mazmur pasal 13. Ya, jemaat membaca bersama-sama Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat
baik kepadaku. Kita loncat lagi di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Jemaat sudah dapat baca lagi? Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Ya, ayat 7 sudah? Ya, kembalilah, tenang. 1, 2, 3. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Kita seringkali lemah, sesak dada kita, sakit. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu berbuat baik kepada kita. Amin. Ya, kita lihat Mazmur 119 ayat 68. Mazmur 119 ayat 68. Sudah dapat dibaca sama-sama? 1, 2, 3. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik, Dia mempertahankan kehidupan kita. Kita itu kan tidak tahu, saudara, hidup ini ke depannya bagaimana. Kita itu tidak ngerti sekeliling kita. Kita tidak tahu orang yang datang pada kita baik atau tidak. Kita tidak tahu orang lain merencanakan apa dalam hidup kita. Kita bahkan tidak tahu serangan, stroke, lambung, asam lambung, segala macam penyakit dan lain sebagainya. Kita tidak ngerti. Tetapi kebaikan Tuhan mempertahankan hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Luar biasa. Saudara, ada beberapa waktu yang lalu, sudah lama sih ya, kita ngomong-ngomong ini, saudara. Lalu ada salah satu staf bilang begini, kayaknya dari gereja, saudara, berdiri tahun 2007, ya, dirintis ini, gereja ini, saudara, dirintis 2007. Itu, saudara, Bapak gembala belum pernah ya memakamkan anggota jemaat, belum pernah. Lalu yang lain pada menyahut, oh semua diberkati oleh Tuhan, semua umur panjang, semua sehat-sehat. Amin. Amin. Saudara, didoakan setiap pagi, ya. Bapak gembala, semua yang melayani mendoakan jemaat satu demi satu, supaya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Kalau kita sebagai manusia tidak tahu hati dan pergumulan Bapak Ibu secara detail, tapi Tuhan itu Maha tahu. Dia lebih tahu daripada kita. Amin. Dia berbuat baik. Saudara, karena kita adalah umat yang telah menerima kebaikan Allah melalui anugerahnya, maka kita layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara, apa yang telah engkau terima dengan cuma-cuma, harus juga engkau beri dengan cuma-cuma. Amin. Beri dengan cuma-cuma, bukan bicara, oh saya tidak ada uang Bu Pendeta. Bukan, engkau punya kaki, engkau punya tangan, engkau punya nafas, engkau punya mulut, engkau punya suara. Engkau bisa pergi mengunjungi tetanggamu, engkau bisa mendoakan temanmu, engkau bisa menghibur orang lain, mau melayani orang lain, memberi kepada orang lain, harus lebih tinggi bayar harganya. Hanya orang-orang yang mau bayar harga, mau berkorban, dia bisa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak pernah, saudara, dilayani. Dia datang untuk melayani. Waktunya, tenaganya udah mau habis, dia pergi naik ke gunung yang tinggi. Dia berdiam diri di situ dan dia berdoa semalam-malaman. Tenaganya sudah mau habis, ya. Dia datang kepada Bapa. Memang saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu menuntut kita berkorban. Punya roti 2 dikasih 1, punya roti 1 diparuh sama teman kos, karena teman kos sudah kelaparan. Saudara, bagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Alkitab mengajar kita bertolong-tolong menanggung beban, ya. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Kalau kita jadi orang Kristen lama, masih egois sampai hari ini, saudara, kita belum memenuhi hukum Kristus.
Kalau kita hanya saudara memikirkan berapa banyak yang saya dapat, berapa banyak yang saya miliki, berapa banyak yang saya peroleh, berapa banyak bisa saya simpan untuk saya, saudara tidak akan berbahagia. Kebahagiaan diperoleh bukan berapa banyak engkau menyimpan, berapa banyak engkau menimbun untuk dirimu sendiri, tapi berapa banyak engkau mengalirkan apa yang ada padamu kepada orang lain. Mother Teresa, seorang wanita yang luar biasa, lahir di Kalkuta, saudara, dari keluarga bangsawan, keluarga yang kaya. Dia memenuhi panggilan Kristus untuk melayani orang-orang miskin. Anak-anak, saudara, yatim piatu, anak-anak yang dibuang, saudara. Orang-orang miskin di India, saudara. India, saudara, lebih miskin dari Indonesia. Orang-orang yang penyakit bau, saudara. Bau. Tuh, saudara, lebih bau daripada ingus meleleh-meleleh. Lalat. Betul, saudara. Tapi Ibu Teresa dengan penuh kasih dan cinta. Dalam riwayat bukunya, saudara, dia menuliskan setitik kebaikan memberi kehidupan cahaya bagi orang lain. Amin. Sedikit senyummu saja kepada orang. Pagi Mbak, Sugeng Enjang, Simbah mungkin, atau tetangga saudara, mungkin lagi lewat juga, mungkin saudara lihat, mukanya kayak gitu, ngapain kita kasih selamat pagi? Orang dia itu aja cuek, mukanya panjang, gak usah. Tapi saudara, karena saudara dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, saudara lewat, permisi, Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Kepada papa mamanya di rumah, kepada keluarga besar, ya di Rai itu kita biasa kalau datang, pagi, selamat pagi Mami, pagi semua, Shalom. Coba kalau pagi bangun tidur, minum kopi nggak jadi, pesan apa nasi goreng nggak jadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedikit kebaikan kita, saudara tidak tahu itu bisa menyelamatkan hidup orang lain. Amin. Jadi jangan pelit ngasih senyuman, jangan pelit berdoa, ya, jangan pelit menjabat tangan orang, ya, mendengarkan orang, menelpon, memberi kabar, memberi air, ya, mengantarkan mungkin sayuran saudara terlalu banyak, kasih ke tetangga, kasih ke orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Hadirlah di tengah masyarakat, pulanglah siang hari ini, kerja, kantor, keluarga, sahabat, teman, berikan senyum. Berikan doamu, berikan cintamu, berikan kasihmu. Amin. Tuhan dari surga akan memberkati engkau berlimpah-limpah lebih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.